warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati Ridwan dari SMP Negeri 5 Kendari, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Kendari. Kali ini saya bersama dengan Ibu Nuriyati, guru pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi adapun tujuan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas, sehingga Ibu siap dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti Bu? Ya, jadi terima kasih pertanyaan bagus kami terkait tujuan itu yang merupakan inti daripada belajar di mahasiswa. Tujuannya tentu saja karena ini yang akan saya tampilkan adalah tentang membaca, kemudian siswa mampu menulis, kemudian bisa menghafalkan. Maka tentu tujuannya seperti itu sesuai dengan materi saya, itu siswa mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 90, kemudian bisa menghafalkan, kemudian bisa mengartikan. Ya, itu ya Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Area pengembangan yang akan saya capai dalam tujuan pembelajaran itu adalah terkait kepada dua, yaitu pengetahuan dan pengetahuan. Dimana pengetahuan itu adalah siswa memahami materi itu, dengan pengetahuannya ketika sudah paham maka bisa dilaksanakan untuk keterampilan. Ya, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya. Baik, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Apakah itu terkait dengan strategi, metode, maupun model? Iya. Baik, pertanyaannya tiga yang harus saya jawab. Yang pertama tentang strategi. Selama ini strategi atau pendekatan yang saya lakukan adalah dengan melakukan diferensiasi atau diferensiasi, yaitu pendekatan yang mana ada melibatkan diagnostik untuk bisa mengetahui tingkatan pemahaman anak-anak siswa, baik itu tingkatan yang lebih rendah, sedang, dan cerdas istimewa. Itu strategi yang saya lakukan. Kemudian dengan model pakai problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian yang metode itu diskusi atau tanya jawab atau memberikan soal-soal kepada siswa. Ya, baik. Jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu pembelajaran pemecahan masalah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, dan kemudian dengan metode diskusi, tanya jawab dan penjelasan ya Bu. Ya, kalau begitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, media pembelajaran mungkin karena sekarang teknologi semakin canggih, jadi mungkin saya masih menggunakan pakai Infocus. Ya, Infocus. Kemudian tampilkan materi-materinya sehingga anak-anak bisa lihat langsung. Oke, baik. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu Bu? Insya Allah bisa besok tanggal 26 Mei di kelas 8K. Oh iya, jadi besok tanggal 26 di kelas 8K ya Bu? Jam setelah istirahat. Oke, baik Bu. Jadi besok insya Allah saya akan masuk untuk mensupervisi di kelas Ibu di kelas 8K ya Bu. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik, terkait wawancara masih ada yang ditanyakan atau sudah hanya ini saja pertanyaan masih ada? Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu untuk praobservasi. Jadi nantinya kita akan melakukan observasi dan pasca observasi, dan nantinya saya akan bersama dengan pengajar praktik. Berarti masih 2 tahap lagi ya? Ya, jadi kali ini kita melakukan praobservasi,
Nantinya saya akan masuk mensupervisi, kemudian setelah itu kita melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Insya Allah, semoga Allah memberikan kita kesehatan. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini Bu? Saya mendapatkan petunjuk Ya. atau informasi tentang langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk besok. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah saya lihat ini kelasnya sudah bersih. Jadi saya memastikan persiapan belajar siswa. Gimana? Sebelum saya absen, pastikan dulu persiapan belajar kalian, jangan sampai konsentrasinya masih ada di luar atau ada yang tidak bisa belajar. Jadi, saya tanya dulu siapa yang tidak bisa belajar hari ini? Ada yang sakit atau gimana? Siap semua? Ya. Siap semua? Ya. Baik, terima kasih. Terus sama cek hadiran. Ini kelas 7 8D. Kelas 8D sama cek hadirannya ada yang sakit? Isim, pulang kampung? Tidak ada? Semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita diberikan Allah, kita bisa dipertemukan untuk datang belajar. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai satu pembelajaran, maka biasanya kita lakukan dengan cara berdoa. Ada yang pimpin? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Semoga doanya betul-betul terkoneksi dengan Allah. Kita dijabah oleh Allah ketika doa. Karena manusia itu kadang mengharap doanya diterima oleh Allah, tetapi sebenarnya dia tidak ikhlas berdoa. Ya, semoga hari ini doa kita dijawab oleh Allah sesuai keinginan kita. Baik, seperti biasa, pelajaran yang lalu kita sudah lewati. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu materi kita menjelaskan hari ini adalah tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Bisa mungkin dibuka di halaman buku paket, situ ada halaman berapa? 212 ya. Baik, selanjutnya tentang judul materi kita. Halo, Ibu berdiri ya? Jadi saya lebih suka berdiri mengajar. Juga merasa nyaman. Seharusnya sebenarnya hari ini kita ibu guru sudah siapkan paket fokus, tapi karena faktor listriknya tidak alat tulis maka tidak bisa ditampilkan. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi fasilitas yang kita belajar ya. Kita akan belajar manfaatkan apa yang ada. Baik anak-anak sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa judul materi kita hari ini adalah tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sebelum ibu guru sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang judul ini saya mau tanya dulu kepada siswa tentang makanan dan minuman halal dan bergizi. Mengapa kira-kira? Kenapa Allah mengajukan kepada kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi? Ya, supaya lebih sehat, bagus. Apalagi? Supaya terhindar dari dosa. Ya, jadi dua kriteria ini
harus memang ada. Kita pastikan makanan itu halal. Ya, kita pastikan makanan itu halal. Kemudian kita pastikan makanan itu yang kita konsumsi itu bergizi. Misalnya makanan basi. Makanan basi itu memang dia halal, tetapi tidak bergizi, bahkan akan mendatangkan mudarat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, memenuhi 2 syarat, yaitu halal menurut syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kedua adalah memenuhi standar kesehatan. Paham ya? Ya, itu mungkin yang saya ingin berikan dulu penjelasan sebelum kita lanjut terhadap tujuan pembelajaran kita. Baik anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah pembelajaran baik-baik, karena tujuan itu yang menentukan tentunya kita belajar. Tujuan pembelajaran kita, jadi apa kita datang ke sini kalau kita tidak punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui hukum bacaan, takdim dan tarkib. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tarkib dan tarkib dalam Quran surat An-Nahl 104 terkait dengan makanan, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang ketiga adalah melafalkan hukum bacaan, takdim dan tarkib. Paham ya? Silakan mungkin baca di buka bukunya. Ada buka buku silakan. Silakan. Lihat ya. Seperti minggu lalu kan saya sudah arahkan kembali. Jadi kelompoknya masing-masing ini ya. Ya, ini sudah dulu berdasar kelompoknya. Ya, ya. Oke, baik. Sekarang buka di halaman itu yang Quran surat An-Nahl ayat. Silakan identifikasi. Ya, silakan identifikasi. Ya, coba tiap kelompok. Ambil identifikasi kemudian ditulis. Nanti dituliskan yang mana yang tipis, yang mana yang tebal. Silakan ya. Yuk ambil bukunya. Ya, silakan ambil kopi tulis identifikasi yang mana yang tebal dan yang tipis. Jadi begini, tulis yang mana di tengah tebal. Ya, lalu saya. Atau mungkin masih ini, silakan coba berdiri dulu, berdiri dulu, masih dulu. Semuanya kayaknya ini sudah menunggu. Oke, sudah ya? Sudah enak. Ya, silakan dulu tulis dari tadi. Kemudian nanti diingkari yang mana dibaca tebal, yang mana dibaca tipis. Ini kan kerja kelompok. Jadi nanti karena kerja kelompok, jadi nanti ada satu yang akan disetor. Perwakilan kemudian tulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama-nama kelompoknya ya. Tiga yang pertama ada kelompok yang membacakan dalilnya, ya. Yang kedua ada yang mengartikan dalil itu. Kemudian ketiga adalah mengidentifikasi lam tipis dan tebal. Tiga saja. Jadi ini kelompok yang membacakan dalilnya. Iya. Kemudian waktunya sudah habis. Kelompok saatnya kita presentasi ya. Dari jadi yang pertama tadi adalah bacakan.
membacakan Quran surat An-Nahl ayat 112. Kita bacakan satu ke depan. Saya membacakan dari surah An-Nahl. Dan tolong yang lain tolong di baik, makasih ya. Lanjut, kelompok 2. Silakan Nak. Baca Arab, coba dibaca tamim atau tebal apabila raf harapan sama atau kata lain. Atau harapan jangan harapan lain dan masukun tidak memberi harapan kata. Terima kasih tadi teman sudah mau mempresentasikan hasil identifikasinya. Selanjutnya saya silakan lagi satu orang yang sudah ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran kita kali ini yaitu saya menyimpulkan bahwa makanan itu halal. 2. Karena ada perintah dari Al-Quran, surah An-Nahl ayat 111. Hukum membaca dalam ayat tersebut ada 2. Yang pertama, tarhim dibaca tebal. Kedua, tarhim dibaca tipis. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya karena sudah mau istirahat, sudah berdiri, ada yang perlu mau sampaikan tentang tugas berikutnya ya. Tidak ada tugas, silakan cari tugasnya. Ya, tugasnya ini bisa dikirim secara online lewat Microsoft Teams. Nah, dengar aplikasi itu? Ya, ada ya. Nanti dikirim di situ tugasnya. Baik, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Belajar hari? Tidak ada ya? Demikian pertemuan kita yang hari ini, insya Allah nanti minggu berikutnya kita bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermawati Ridwan dari SMP Negeri 5 Kendari, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Kendari. Hari ini saya akan melakukan tahapan supervisi akademik, yaitu pasca observasi bersama Ibu Nuryati SAG dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Umi Salma, SPDMM, sebagai observer yang akan mengamati proses coaching hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu kemarin pada saat proses pembelajaran di kelas? Terkait perasaan saya kemarin pada saat mengajar, alhamdulillah saya merasakan perasaan yang puas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kepuasan saya itu saya punya parameter, yaitu dengan melihat antusias siswa ketika saya mengajar. Mereka ada komunikatif, kemudian pada saat mereka diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas, tercapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Jadi saya sangat senang. Ya, alhamdulillah Bu. Kalau misalnya Ibu merasa senang bahwa jadi secara umum yang dilakukan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Sekarang terkait dengan strategi, model dan metode yang Ibu lakukan pada saat pra-observasi kemarin, apakah itu sudah terpenuhi atau belum Bu? Terkait metode seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemarin itu pada saat mengajar, karena ini adalah materi tentang membaca Al-Quran, maka metode yang saya lakukan adalah metode demonstrasi dan demonstrasi dan presentasi. Jadi di situ memang siswa
sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Yang pertama itu adalah siswa mampu membaca Quran surat An-Nahl ayat 114 terkait dengan makanan yang halal dan thayyibah. Yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu mengartikan ayat tersebut. Kemudian ketiga adalah siswa mempunyai keterampilan untuk membaca Al-Quran terkait dengan makanan yang halal dan thayyibah, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 114. Baik Bu, jadi strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, kemudian modelnya problem solving, dan kemudian metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, dan sudah terpenuhi ya Bu. Ya, kaitannya dengan pembelajaran di kelas kemarin berdasarkan hasil observasi, apakah Ibu menemukan kesulitan-kesulitan atau apa yang menjadi kendala Ibu dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Iya. Jadi pertanyaan memang ini terkait sekali dengan kita sebagai guru, tugas kita sebagai seorang guru. Tentu ada pengamatan yang kita lakukan pada saat belajar terjadi, dan ini merupakan salah satu perhatian kita pada saat mengajar. Di situ mungkin ada keterkaitan tentang tantangan. Tantangan itu kan adalah suatu tekad yang bagaimana ketika kita mengalami tantangan pada saat pembelajaran itu mungkin di situ yang akan menjadi pemacu supaya kita lebih belajar lagi untuk memperbaiki cara belajar, mengajar atau bagaimana. Kemarin itu mungkin ini karena materinya agak berat. Kenapa saya katakan berat? Karena ini materi tentang membaca Al-Quran. Mungkin kalau ini materi diajarkan di pesantren atau sanawiyah mungkin tidak seperti itu. Jadi saya melihat kemarin itu ada memang beberapa siswa kesulitan itu membaca ayat, karena memang ini salah baca itu dia bisa mempengaruhi arti. Contoh misalnya siswa kalau mengucapkan kata kalbu dengan kalbu itu beda arti. Misalnya kalau kata kalbu, ini contoh ya, kalbu itu artinya adalah anjing, tapi kalau ka itu hati, ya itu beda sekali. Jadi memang saya itu kemarin mungkin akan menjadi tantangan bahasa saya untuk ke depan. Ini anak-anak betul-betul satu-satu saya mau lihat siapa-siapa yang masih membaca mungkin bisa, tapi ini tajwid yang agak berat. Itu lagi kembali tadi karena materinya mungkin beda dengan saya mengajarkan kemarin tentang aspek akhlak. Iya, aspek akhlak. Tapi ini memang aspek Al-Quran. Jadi itu ada tantangan seperti itu. Tapi untuk kekurangan mungkin enggak. Saya tidak kalau kekurangan tidak hanya tantangan saja supaya saya berpikir untuk lebih maju lagi. Seperti itu yang kemarin yang saya amati terhadap siswa saya. Tapi ini tidak keseluruhan. Mungkin tidak tersurat tetapi hanya tersirat beberapa orang seperti itu. Ya, jadi terkait dengan tantangan tadi bahwa masih ada sebagian siswa yang masih belum mengetahui huruf-huruf hijaiyah ya Bu. Jadi sehingga itu menjadi suatu tantangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya ke depannya Ibu mendapati tantangan yang sama, apa strategi yang dapat Ibu lakukan? Kalau misalnya kejadian atau kesulitan itu berulang kembali, strategi apa yang Ibu akan lakukan? Ya, jadi mungkin ini artinya begini, kita kan guru itu kalau kita mengajar itu sebenarnya sudah punya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karena ini berhubung materinya minggu depan akan lain, ya mungkin dalam hal materi selanjutnya mungkin kita akan mengambil hasil evaluasi yang saya ambil kemarin bahwa kekurangan ada di situ. Maka saya akan meningkatkan tentang itu, khususnya materi kalau ada kaitannya tentang membaca Al-Quran. Seperti itu untuk perbaikan ke depannya. Ya, baik Bu. Jadi Ibu akan menerapkan metode yang baru lagi untuk meminimalisir ya Bu, bahwa kesulitan itu tidak berulang kembali. Ya. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran Bu, apakah sudah terpenuhi kemarin dalam proses pembelajaran? Ya. Jadi memang itu kita sebagai guru, kalau tidak tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu memang semacam semacam tergambar kekurangan kita. Ya, jadi kemarin itu alhamdulillah. Kenapa saya katakan tercapai? Karena kemarin kan saya pakai metode saya sebar bagi kelompok, kemudian ada satu kelompok yang saya tugaskan untuk membaca, kemudian ada yang menuliskan, kemudian ada yang
eh, membacakan kesimpulan. Ya, jadi kemarin saya lakukan seperti pada saat mengajar. Jadi tergambar pada saat mereka presentasi. Ya, satu-satu per kelompok saya ini saya kembali tagih apa yang saya tugaskan itu melalui kerja kelompok. Jadi terjawab. Jadi saya menganggap bahwa alhamdulillah tercapai tujuan pembelajaran secara mungkin bisa sampai ya 100% lah. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi menurut Ibu bahwa tujuan pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah tercapai. Ya, memang berdasarkan hasil observasi saya kemarin, Bu, saya melihat bahwa anak-anak memang lebih antusias dalam belajarnya. Mereka sangat senang dengan metode pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kemudian salah satunya lagi dengan adanya tutor sebaya. Bahwa dengan adanya tutor sebaya ini siswa tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada temannya. Biasa kan ada siswa yang belum mengerti, kemudian masih ragu untuk bertanya kepada gurunya. Dengan adanya tutor sebaya ini mereka lebih aktif lagi, Bu. Ya, jadi selanjutnya terkait dengan kompetensi ya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan praobservasi, bahwa yang Ibu katakan ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, apakah sudah terpenuhi, Bu? Ya, jadi kalau berdasarkan kemarin itu kan yang memang dalam mengukur siswa pengetahuannya itu tergambar dari keterampilannya atau ketika dia menjawab. Lagi-lagi saya selalu mengatakan kepada siswa pada saat mengajar bahwa tujuan pembelajaran salah satunya juga itu adalah bagaimana ilmu yang diberikan oleh para guru itu bisa berguna dalam kehidupannya. Itu. Jadi bukan hanya sekedar siswa itu bisa menjawab pertanyaan pada saat evaluasi, itulah tercapai pembelajaran. Tetapi saya selalu menekan kepada siswa bahwa salah satu tujuan pembelajaran yang bermakna adalah ketika ilmu yang guru-guru ajarkan itu ke siswa itu dia berguna dalam hidupnya. Misalnya saya ini guru agama, ajarkan tentang sholat. Itu secara teori pengetahuan, saya berikan pengetahuannya. Kemudian ketika dia keluar, setelah tamat atau apakah keluar, dia sudah mengetahui. Itu kan sudah keterampilan. Jadi itu artinya bahwa tujuan pembelajaran juga bukan hanya sekedar dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk hasil rapornya, tetapi yang paling bermakna di sini adalah bagaimana ilmu yang diperoleh itu berguna bagi dirinya. Karena saya sering mengatakan kepada siswa bahwa ilmu yang diberikan di sekolah itu semuanya ilmu yang berguna, tidak ada ilmu yang salah. Ya, baik itu matematika, semuanya berguna. Karena kenapa? Ini adalah berguna bagi dirinya. Itu. Iya. Luar biasa itu, ya. Ya, luar biasa sekali, Bu. Jadi alhamdulillah keterampilan dari pengetahuannya juga alhamdulillah sudah terpenuhi. Bagaimana dengan pembelajaran berikutnya, Bu? Apa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam pembelajaran selanjutnya? Ya. Jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa tentang apa seseorang yang dia pahami sebenarnya tidak hanya segera memahami, tetapi dia harus praktekkan keterampilan itu, ilmu itu, ya, ilmu itu yang harus dia gunakan, kemudian dan terampil. Jadi itu mungkin dikembangkan seperti kemarin yang saya menemukan itu kebetulan apa materinya tentang membaca, itu mungkin saya menjadi evaluasi bagi saya, ya, evaluasi bagi saya untuk kembali melihat kembali itu siswa untuk memperdalam ini. Lagi-lagi baru ini memang apa ya, hukum membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa sama sekali itu, meskipun SMP itu harus tahu. Iya, mungkin jadi kedepannya itu mungkin itu kan ini di dalam pembelajaran, kalau tidak salah ini pembelajaran itu kan disebar dalam pelajar agama, itu disebar dalam aspek itu ada aspek akidah, kemudian aspek akhlak, kemudian aspek fikih, kemudian aspek Al-Quran. Nah, mungkin kemarin itu kan yang ini menjadi apa tantangan bagi saya itu adalah aspek Al-Qurannya. Jadi mungkin di situ yang ingin saya kembangkan itu keterampilan membaca Al-Qurannya itu. Ya, baik, ya. Bu. Jadi keterampilan yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan melihat dari kesulitan memang yang terjadi di kelas ya, Bu. Jadi ada evaluasi seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan ini dapat berjalan dengan baik dan semoga Ibu dapat sukses selalu. Dan alhamdulillah secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai, baik dengan kompetensi, keterampilannya, pengetahuan maupun sikapnya.
Baik Bu, sampai di sini percakapan kita. Terima kasih sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga Bu waktunya. Ya. Alhamdulillah. Iya, jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.